Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah Nurul Masyriq yang saya muliakan, kira-kira berapa tahun saya tidak kemari ya? Iya, lebih dari 10 tahun. Iya. Karena saya terakhir pindah dari UIN Bandung ini 2014 ya. Nah, sejak dari 2014 saya tidak kemari lagi, dan sebelum pindah pun saya pikir sempat agak berapa lama ya saya tidak kemari. Tapi setelah saya pulang dari Amerika pernah Pak ya? Pernah sekali ya? Iya. Berarti tahun 2017. Karena saya pulang dari Amerika itu 2017. Iya, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesehatan, umur ya. Walaupun mungkin ada juga di antara saudara-saudara kita dalam masa 2 tahun ini yang dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ada ya? Iya, jamaah-jamaah kita ya, mudah-mudahan mereka diberikan Allah karunia syahadah. Ya, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya sangatlah bergembira ketika ada sambutan dari Pak Dadang mengenai kegiatan kita hari ini. Saya menawarkan, ya saya ingin ke Bandung, ya pas rupanya Allah juga yang sudah men-setting ini ya, rupanya bertepatan dengan tahun baru hijrah. Ya, kita setiap tahun mengingat dan memperingati hijrah, dan kita pun tahu sebenarnya apa itu arti hijrah ya. Namun ya begitulah manusia, kadang-kadang ingin berubah itu, perubahan itu kadang-kadang tidak hanya pada dirinya, lingkungannya di mana dia hidup. Ketika lingkungan itu tidak mendukung, maka pada saat itulah ya hijrah tidak bisa berlangsung dengan ya efektif. Karena manusia ya, kita ini hidup di dalam sebuah lingkungan, bahkan di bawah sistem, kan begitu ya. Kita ingin hijrah secara pribadi, tapi lingkungan tidak mengizinkan. Namun begitu pun tidak salahnya kita terus menerus menyuarakan soal hijrah ini. Inilah kira-kira beberapa menit, 1 jam ke depan saya menyajikan ini. Saya mulai ya dari kapan terjadi hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam bahasa Arab namanya hijratul Rasul atau hijratul Nabi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Makkah itu 27 Safar Pak. Jadi ada penanggalan sejarah yang keliru di kita. Nah, sedangkan biasanya kita memperingati hijrah itu kan 1 Muharram ya. Tapi praktek hijrah Nabi itu sendiri terjadi bulan Safar, tahun ke-14 Hijriyah. Jadi setelah 13 tahun Rasulullah berdiam di Makkah mendakwahi manusia yang aslinya kaum musyrikin ya, baru setelah haji, musim haji lewat 13 tahun barulah beliau hijrah ke Madinah, tahun ke-14 dari bi'tsatur Rasul. Jadi tanggal 27 Safar berangkat, tiba di Madinah 12 Rabiul Awal. Coba bayangkan itu. Ya, berapa hari itu Pak ya? Berapa hari itu? 12 tambah 3. Iya, setengah bulan ya. Setengah bulan. Iya. Nah, apa faktor penyebab hijrah? Ini faktor penyebab hijrah, jangan keliru kita. Sebagian orang mengatakan, oh Rasulullah itu hijrah memang sudah direncanakannya, dalam arti kata planning ke depan. Artinya rencana Nabi ke depan memang memilih untuk berhijrah. Ternyata itu keliru. Nabi itu tidak mau keluar dari Makkah. Itu yang benar. Ya, hijrah itu adalah sebuah keadaan darurat. Ya, pilihan terakhir. Kenapa? Karena tidak bisa bertahan di Makkah. Apa yang menyebabkan tidak bisa bertahan? Kerasnya tekanan kaum Quraisy.
Jadi dahsyat sekali permusuhan kaum Quraisy itu kepada Islam. Ya, permusuhan ini kita bisa paham kenapa dianggap ideologi baru, Pak. Ya, ideologi yang berjalan ratusan tahun, ideologi apa? Paganisme, al-wathaniyah, penyembahan terhadap berhala. Tiba-tiba datang Rasulullah melakukan revolusi akidah, mengajak menuhankan hanya satu Allah yang tak kelihatan. Sementara mereka selama ini menggambarkan Tuhan itu sesuatu yang dibentuk besar. Setiap kabilah punya Tuhan sendiri. Ya, dibentuk, ada yang dari batu, bahkan yang lucunya itu ceritanya ada yang dibentuk dari apa? Tepung roti. Begitulah mereka menggambarkan Tuhan itu. Nah, itulah yang habis mau dikikis sampai ke akar-akarnya oleh Rasulullah dengan tauhid. Marah tidak? Marah. Jadi kalau pelajaran ini kita tarik ke sekarang, kita bisa paham kenapa orang-orang tidak suka pada Islam. Islamfobia. Sekarang Islamfobia, Pak, ya. Kenapa? Karena mereka tahu kalau Islam berdiri itu semua ideologi mereka itu harus dibuang. Karena Islam tidak bisa damai dengan ideologi lain. Tidak bisa kompromi dengan ideologi lain. Akidah cuma satu, tauhid. Di luar tauhid hengkang. Makanya mereka mati-matian menghadapi Islam di mana-mana. Ya, kalau ditanya komunis, siapa musuh kamu? Islam. Ditanya Yahudi, siapa musuh kamu? Islam. Tanya kaum Nasara, siapa musuh kamu? Islam. Tanya Hindu, siapa musuh kamu? Islam. Tanya Buddha, siapa musuh? Islam. Jadi musuh bersama itu Islam. Kaum muslimin tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada kekuatan. Dulu mereka ini semuanya takut, Pak. Yahudi itu takut. Nasoro itu takut. Apalagi Hindu, Buddha itu kecut semua itu kalau sudah berhadapan dengan Islam. Ketika kaum muslimin punya kekuatan. Kekuatan itulah yang hilang. Makanya kaum muslimin dibunuh di mana-mana. Di India tak berhenti-berhenti. Dari sejak dulu India itu membunuhi kaum muslimin. Cuma ada momentumnya. Berkuasa partai fundamentalis Hindu, baru. Tapi memang permusuhan, pembunuhan terhadap kaum muslimin dari dulu. Makanya pecah antara India dengan Pakistan. Tanya Buddha, siapa musuh kamu? Islam. Terbukti apa? Rohingya. Betul kan? Rohingya itu wilayah, ya artinya etnis Muslim yang hidup di negeri yang berideologi apa? Buddha. Tanya kaum Nasara, kalau perjalanan permusuhan kaum Nasara terhadap Islam ini berabad-abad. Teringat Bapak kemana? Andalusia. Andalusia itu bagaimana tadinya? Seperti negeri kita ini. Muslim. Ya, sampai kemana? Prancis. Kan perbatasan Prancis itu kan berbatasan dengan Spanyol kan? Jadi Islam itu sudah masuk ke Prancis. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau sudah Islam masuk, habis terus itu seluruhnya itu. Dihabisi itu seluruhnya. Jadi permusuhan mereka dahsyat. Berapa lama Islam di Spanyol? 700 tahun sekian puluh. Jadi 8 abad. Sekarang habis seluruhnya dikikis mereka. Coba perhatikan ya. Jadi ini sejarah kita harus tahu. Dan ini harus kita ceritakan ke anak-anak muda kita. Karena kita ini kan semuanya akan kembali nih. Siapa yang akan meneruskan perjuangan? Generasi muda. Tidak boleh, perjuangan tidak boleh berhenti. Kalau mereka tidak siap dengan bekal sejarah, mereka akan digilas. Tapi kalau mereka siap dengan bekal sejarah, mereka tahu bahwa kita ini aslinya umat
Yang tidak disukai oleh semua ideologi kufur. Oleh karenanya mereka harus mempersiapkan diri, menguatkan kekuatan, membangun kekuatan, sehingga dengan begitu mereka bisa eksis. Siapa lagi? Yahudi. Oh, Yahudi hampir tiap hari Palestina itu. Mungkin tidak ada matahari terbit yang tidak ada nyawa orang Palestina yang melayang. Ya. Jadi siapa mau Pak cari? Sekarang yang lagi 29 Juli kemarin, dunia Islam mengangkat sebuah topik Uighur. 29 Juli kemarin Pak. Khutbah Jumat sedunia tentang Uighur, kejahatan Cina, RRC yang menjajah Uighur, Turkistan Timur sejak tahun 40. Coba yang Bapak itu, sejak tahun 40 sampai 2022. Uighur, Turkistan Timur di bawah jajahan yang mereka maksud Xinjiang. Apa arti Xinjiang? Jajahan baru. Kita tidak banyak tahu tentang Uighur. Ya, luar biasa. Ya, apalagi memang namanya komunis. Sedangkan Yahudi, Nasara yang masih punya akar sejarah dengan Islamnya begitu benci, apalagi yang tak punya Tuhan, komunis. Apa yang mereka lakukan terhadap Uighur? La haula wala quwwata illa billah. Selama berapa tahun mereka penjarakan dalam camp. Ya, camp konsentrasi. Mereka sebut judulnya apa, Pak? Camp pelatihan kerja. Wah, untuk menipu dunia. Padahal penjara jutaan orang. Camp itu isinya laki dan perempuan. Fokusnya ke laki-laki. Semua orang laki-laki dalam tiap rumah diambil. Mau tua, mau muda dimasukkan ke dalam camp itu. Tinggal perempuan dalam rumah dimasukkan laki-laki Cina ke situ. Komunis. Untuk mendoktrin istrinya. Agar hilang keislamannya sama sekali. Didoktrin dia dengan komunis. Itulah pekerjaan Cina di Turkistan Timur. Sampai hari ini. Sampai hari ini, Pak. Masjid diapain? Diruntuhkan semua masjid. Yang disisakan yang gede-gedenya dibuat jadi apa? Kafe, restoran. Kalau Bapak lihat fotonya, silakan aja diklik di Google. Ya, Turkistan Timur, Uighur, keluar itu Pak semua. Kenapa terbongkar? Ini BBC ya menyorot melalui satelit, dan begitu juga ada orang yang lepas, tahanan yang lepas. Ya, dialah cerita. Tapi yang terjadi dari dalam Turkistan Timur itu sendiri. Jadi sangat menyedihkan. Ya, jadi mereka didoktrin dengan ideologi komunis, dipaksa, perempuannya disuntik supaya mandul. Yang diperkosa, yang tidak diperkosa disuntik supaya mandul. Masjid dirubah, yang tinggal dirubah menjadi kafe, restoran, yang bisa dihancurkan. Quran dibakar. Nasib kaum muslimin. Nah, jadi hijrah ini memang momentum yang baik untuk menyadarkan kita bahwa kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja di dunia. Ya, kita ini tidak dalam keadaan baik-baik saja di dunia ini, Pak. Musuh kita luar biasa, semua. Kenapa? Karena memang dari awal begitu. Sejak Rasulullah menyampaikan risalah tauhid, semua penduduk Makkah memposisikan Rasulullah itu sebagai apa? Musuh mereka. Nah, disiksa, kerasnya tekanan, ya Pak ya. Kerasnya tekanan kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan sahabat. Rasulullah SAW mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Talib, sedang sahabat lain tidak memiliki perlindungan. Walaupun tetap Rasulullah ini menjadi target mereka, tetapi sedikit ada pengaman siapa pamannya. Kan begitu?
Allah takdirkan pamannya ini tidak muslim sampai akhir hayatnya. Ya, capek membela Nabi tetapi tidak Islam. Aneh kan? Nah, ini hanya kekerabatan saja. Di kalangan orang Arab itu kekerabatan itu dahsyat. Ini ponakan saya, apapun ajaran yang dia bawa, saya bempernya. Jangan coba-coba menyentuh dia. Itu soal fanatisme, ya, fanatisme kekeluargaan. Tetapi sahabat yang lain tidak aman. Bilal disiksa, coba lihat ya, dilemparkan ke tengah gurun. Kita dalam kondisi sekarang teknologi saja, bapak dibiarkan di gurun itu bisa hidup? Nggak bisa hidup. Bilal dilempar ke tengah gurun, biarin aja mati pelan-pelan sendiri di tengah teriknya matahari. Kemudian ditimpakan batu besar ke dadanya, tapi tidak membuat dia untuk apa? Meninggalkan Islam. Masya Allah. Jadi imannya Bilal itu, kulit boleh hitam, tetapi akidah seperti kerasnya batu itu. Nah, keluarga Yasir, ada namanya keluarga Yasir, ya. Ini diapain ini Pak? Sampai akhirnya ibunya Yasir itu wanita syahid pertama di dalam sejarah Islam. Siapa namanya? Sumayyah. Ya, yang lahir belakangan ini banyak pakai nama Sumayyah di negara Arab, di kita juga ya. Itu mengabadikan nama wanita syahid pertama dalam sejarah Islam di periode Makkah. Jadi ibu Yasir meninggal karena disiksa. Dan Rasulullah SAW berpesan agar tetap bersabar. Kita dalam posisi lemah, jangan melawan. Diapain saja ya diam. Tapi kita tidak akan seperti ini selamanya. Kan begitu ya? Kita tidak akan selama ini selamanya. Allah akan tiba waktunya memberikan apa? Pertolongan, nusrah. Sejumlah besar sahabat mengalami intimidasi dan tekanan. Ingat Bapak diboikot, kisah pemboikotan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, ini dia nih. Embargo, tidak boleh menjual dan membeli kepada pengikut Nabi Muhammad. Coba Bapak hidup pergi ke warung, nggak ada warung yang melayani Bapak. Sampai bertahan berapa lama? Ya, kita mau beli beras, toko berasnya bilang nggak jualan. Pergi ke tukang sayur mengatakan, maaf kami nggak jual sayur kepada kamu. Itulah yang dialami oleh siapa? Sahabat. Embargo Pak. Sampai mereka makan apa? Daun kayu mempertahankan kehidupan. Daun. Kita sampai begitu. Gara-gara Islam? Tidak. Ya? Itu yang mereka alami. Luar biasa penyiksaan itu. Yang menjadi bemper Bani Hashim. Bani Hashim karena Rasulullah itu berasal dari Bani Hashim. Jadi diembargo, ya, tidak menikahi dan tidak dinikahan. Jadi dari keluarga Bani Hashim ini tidak akan, dan sahabat-sahabat keluarga mereka tidak akan mau dinikahi. Artinya tidak akan mau orang-orang Arab sekitarnya menikahi keluarga mereka ini. Bahasanya mungkin bahasa sekarang sudah terpapar tauhid gitu. Bahasa sekarang ini terpapar apa Pak? Radikalisme. Tidak mau mereka menikahinya sampai begitu ya. Sebagian sahabat mengalami kelaparan karena tidak mendapatkan makanan disebabkan tidak ada yang mau menjual ataupun membeli. Jadi kalau bicara hijrah, ingat penderitaan. Ingat penderitaan. Kita menerima Islam enak-enak aja Pak. Ya, ya tidak ada perjuangan kita dalam Islam. Nah, mungkin gara-gara tidak ada perjuangan inilah membuat kita suka gampang lalai, lupa sama Islam, betul enggak? Islam dibully, Islam dipermalukan, dipersekusi, kita diam-diam aja. Biar aja lah ulama yang bela.
Betul kan? Ah. Tapi mereka mengalami langsung. Baik. Nah, jadi Nabi hijrah, ya, itu karena dipaksa. Aslinya Nabi tidak mau keluar meninggalkan Makkah. Tapi Allah mentakdirkan. Apa yang terjadi di Madinah? Tegaknya daulah Islamiyah. Nah, itulah dia tadi. Tidak selamanya menderita. Tetapi ada satu saat bebas merdeka dan membangun kekuatan sendiri. Itulah namanya negara Madinah. Ya, jadi kalau Bapak ditanya apa yang terjadi di Madinah, berdirinya negara pertama dalam sejarah Islam. Siapa kepala negaranya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya utusan Allah menyampaikan cerita alam ghaib, hari kiamat, tetapi beliau juga apa? Kepala negara. Ini harus didoktrin ini Pak, kepala kita ini. Rasulullah itu kepala negara. Semua fungsi kepala negara diperankan beliau. Apa fungsi kepala negara? Mengumumkan keadaan perang, betul tidak? Mengirimkan pasukan. Itu fungsi-fungsi kepala negara. Melaksanakan sebagai pelaksana eksekutor terhadap peraturan. Penyelenggara hukum, betul tidak? Itulah kepala negara. Itu semuanya diperankan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kalau ada orang berzina datang, siapa yang mengadili? Rasul. Ada orang yang mencuri, siapa yang mengeksekusi? Rasul. Itu artinya apa? Kekuasaan yang diperankan oleh negara. Tapi konsep ini sengaja kita dikaburkan. Oh, Nabi itu tidak membangun negara. Nabi itu hanya menyampaikan pesan-pesan ketuhanan. Betul tidak? Kita dibutakan. Tapi kalau orang yang belajar, apalagi sudah masuk ke perguruan tinggi, apalagi dia sudah masuk ke pendidikan lebih tinggi, S2, S3, belajar sejarah Islam, pasti dia katakan ini semuanya pembodohan. Ya, kita mau dibodohin. Ya, umat Islam itu mau dibodohin. Rasulullah itu hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan untuk akhirat, surga, neraka. Iya, itu iya. Tetapi ketika beliau berjuang, beliau berfungsi sebagai kepala negara. Bagaimana dia bisa memimpin perang kalau tidak kepala negara? Ya, penduduknya siapa? Sahabat. Ada minoritas enggak? Ada minoritas tidak? Ada. Siapa minoritasnya? Yahudi dan Nasrani di Madinah. Jadi kalau bicara minoritas, kita katakan apa? Jangan kamu ajari kami. Karena Islam pertama kali lahir sebagai negara di Madinah sudah mengenal minoritas. Dan itu sejarah, tak bisa dibohongi. Ya, tidak bisa dibohongi. Kemudian wilayahnya, iya, wilayah teritorial Madinah itu, kota Madinah itu, ya, hukum syariat. Pemerintahan berjalan. Ya, ada petugas-petugas Rasulullah dalam mengutip zakat. Betul tidak? Ya, ada orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai hakim, sebagai eksekutor. Tapi karena wilayahnya sedikit, penduduknya sedikit, ya tidak perlulah menteri itu menteri ini, ya enggak? Kan tidak, itu kan sesuai dengan keperluan saja. Tapi sistem sudah baik. Kemudian pelajaran dari peristiwa hijrah. Ini lebih penting bagi kita, ya. Jadi ini ada poin-poin besar pelajaran dari peristiwa hijrah ini. Seimbang antara usaha dan tawakal kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan, Pak, ya. Seimbang. Jadi tawakal sangat penting. Tapi usaha juga penting. Jadi bagaimana Rasulullah menyeimbangkan, ya, antara tawakal dengan ikhtiar.
Kemudian begitu juga sabar dan yakin dari pelajaran sirah Nabi itu kunci kemenangan. Kemudian di sana ada mukjizat dari Allah. Kemudian ternyata peran wanita muslimah. Nanti kita lihat Pak ya. Langsung aja kita mulai seimbang antara usaha dan tawakal. Jadi operasi hijrah penuh dengan perencanaan yang matang. Ya. Nah, tampaklah di situ kepiawaian Rasulullah SAW dalam mengatur dan melaksanakan rencana. Siapa yang akan menjadi komandan operasinya? Ya, siapa yang menyuruh Ali untuk tetap berdiam di rumah Rasul? Yang tinggal mendiami rumah Rasul siapa? Ali dipilihnya. Nah, siapa yang mendampingi beliau perjalanan? Abu Bakar. Apa yang bisa Bapak pahami? Mana lebih dahsyat resiko menemani sang komandan dengan yang tinggal di rumah? Mendampingi. Karena Rasulullah itu target. Bahkan biasanya pendamping yang lebih dulu dihajar sebelum targetnya, betul enggak? Masih ingat kan? Kasus-kasus dalam beberapa tahun ini pendampingnya dulu yang dihajar, betul enggak? Jadi resiko Abu Bakar sangat tinggi. Rasulullah memilih Abu Bakar, bukan Ali, karena resikonya tinggi. Pendamping, target kalau nggak dapat, pendampingnya dihajar duluan. Jadi karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, ya. Teman seperjalanan Pak, susah senang. Kita kan baca apa yang terjadi di Gua Thur itu. Siapa yang dipatok ular itu? Siapa yang dipatok ular? Abu Bakar. Emangnya gua seperti hotel tempat saya nginap malam ini? Ya, gua segalanya di situ. Kalajengking di situ, ular ada di situ. Dipatok ular Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah di pangkuan Abu Bakar. Tertidur Rasulullah di pangkuan Abu Bakar. Ditutup lubang, ditutup oleh Abu Bakar. Lubang gua itu dipatok ular, kena bisa. Dia tidak tahan menahankan sakit. Air matanya menahankan sakit, gak bisa bersuara. Air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Ada apa air? Rasulullah terbangun. Kenapa kau menangis? Dipatok ular. Coba. Nyawa dipertaruhkan. Betul? Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Begitulah Bapak. Dahsyatnya perjuangan sahabat untuk membela Islam ini. Kemudian memilih Abu Bakar sudah. Kemudian memakai Abdullah ibnu Uraiqid sebagai penunjuk jalan. Oh, rupanya Nabi itu ya begitu, strateginya jalan, betul enggak? Kita nggak tahu jalan nih. Kita nggak bisa lewat jalan tol, langsung dikejar kalau lewat jalan tol. Makanya kamu kalau kabur jangan lewat jalan tol. Kalau kamu lewat jalan tol gampang diikutin. Makanya Rasulullah mencari jalan tikus yang nggak dilihatin orang. Harus ada penunjuk jalan. Dia sewa itu. Disewa. Namanya siapa? Abdullah ibnu Uraiqid. Kemudian Rasulullah menugaskan Abdullah putra Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini Pak yang terlibat dalam operasi hijrah, Abu Bakar. Anaknya Abdullah sebagai apa? Mata-mata. Mata-mata yang memata-matai orang-orang Quraisy sepeninggal Rasulullah keluar dari Makkah. Dia nguping. Informan bahasanya sekarang. Informan Rasulullah itu putra Abu Bakar. Asma, anak perempuan Abu Bakar, yang mengantar makanan tiap sore ke Gua Thur. Memang luar biasa keluarga Abu Bakar ini. Ya. Menugaskan Abdullah sebagai informan. Ya. Dengarin apa kata orang Quraisy.
Mereka sudah mencium Rasul keluar dari Makkah. Tentu butuh informasi kan, sedang mengapain mereka. Dulu tidak ada satelit, tidak ada CCTV, mengandalkan itu. Kemudian menugaskan Amir sebagai penutup berita, mengelabui musuh. Sampai-sampai begitu, Pak. Jadi kalau ada umpamanya orang berbicara, Muhammad kabur kemana? Kayaknya, maka begitu kan? Nah ini Amr ini mencoba, begitu menutupi itu, enggak, dia itu enggak akan kemana-mana, di sini aja. Jadi dari dulu sudah ada ini sistem seperti ini, Pak. Ya, kita teringat zaman sekarang kan, tidak perlu disebut pekerjaannya, tapi dari zaman dulu sudah ada itu. Menugaskan Amr sebagai penutup berita dan mengelabui musuh, lalu merahasiakan rencana perjalanan hijrah, memilih Gua Thur tempat transit. Karena kalau Nabi SAW langsung menuju Madinah, apa yang terjadi? Selesai. Keuber. Tapi Nabi sengaja SAW untuk menenangkan suasana. Mereka pun kalau mencari nggak akan ketemu, kan begitu ya? Mencari tempat transit dulu, tunggu tenang dulu suasana, baru beliau keluar dari Gua Thur itu. Nah, Masya Allah, luar biasa Pak kalau dipelajari ini, kisah ini ya. Nah, kemudian sabar dan yakin kunci kemenangan. Kurang sabar apa? Rasul dan sahabat itu. Jadi kalau mau memperjuangkan Islam harus sabar. Masya Allah ya. Apalagi kita ini ya Pak ya, jumlah banyak, mayoritas, tetapi kekuatan tidak punya. Betul tidak Pak? Kekuatan tidak punya. Inilah nasib kita. Kemudian ada cerita hadis Khabbab ibnul Arat. Nah, ini menunjukkan kesabaran. Ya, jadi kebaca nggak itu dari belakang? Kebaca ya. Jadi ceritanya pernah Rasulullah itu bersender di Ka'bah. Tiba-tiba didatangilah oleh seorang sahabat bernama Khabbab. Apa kata Khabbab? Khabbab ini curhat. Ya Rasulullah, kita ini kan menderita terus di Makkah ini. Sampai kapan? Doakanlah kepada Allah Ta'ala supaya langsung turun pertolongan. Gak kuat ini ya Rasulullah. Yang diembargo, yang sudah kehilangan jiwa, yang disiksa. Sampai kapan begini? Begitu Pak. Doakan. Engkau kan, kalau sekali engkau berdoa, bantuan Allah itu akan turun. Jawab Nabi apa Pak? Lihat tuh. Jawab Nabi itu. Panjang itu jawab beliau ya. Dulu Rasulullah menggambarkan orang dulu untuk mempertahankan akidahnya. Kamu tahu nggak? Kata Nabi. Bahasa kita sekarang lah ya. Ini disisir ini dengan sisir besi. Sampai lepas daging dari tulang itu. Seperti itu apa sakitnya? Bukan dibius. Sisir dari besi disisirkan ini ke seluruh badannya. Tergelupaslah itu. Kemudian ada lagi bagaimana? Dimasukkan ke dalam lubang. Digergaji dari kepala sampai ke bawah. Belah dua itu badan. Tetapi orang itu tidak murtad dari agamanya. Begitu Nabi menggambarkan orang memperjuangkan agama itu harus mengorbankan sampai kepada jiwanya. Tapi kamu sekarang belum apa-apa sudah minta pertolongan. Rasulullah memberikan pelajaran dari umat terdahulu. Nah jadi juga bagi kita juga ini pelajaran ya Pak ya. Berjuang itu tidak ada yang manis. Kalau manis berjuang, semua orang akan berjuang. Betul enggak?
Tetapi perjuangan itu memang pahit. Apalagi kalau sudah memperjuangkan apa? Agama. Pasti musuh dari mana-mana. Baik. Jadi kemudian juga dalam perjalanan hijrah Nabi itu memang ada mukjizat. Itu tidak bisa dipungkiri. Begitu masuk ke Gua Thur, langsung Allah mengirimkan apa, Pak? Laba-laba. Membuat rumahnya di lubang pintu masuk. Untuk menutupi pandangan ke bawah. Betul kan? Dan pasti orang yang akan melihat itu, nggak mungkin ada orang di dalam. Dan ternyata betul. Karena orang Quraisy ini memang betul-betul mencari Nabi Muhammad. Semua kemungkinan mereka telusuri. Sampai mereka sudah berada di mana? Di mulut gua itu. Abu Bakar bagaimana di bawah? Menggigil. Menggigil. Kata Abu Bakar apa? Satu orang saja di antara mereka melihat ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita, wahai Rasulullah. Kan di mulut gua sudah. Tetapi Allah Ta'ala mengirim apa? Labah angkabut. Bahasa Arabnya apa? Angkabut. Ayo sebut, Pak. Nah, ada gak nama surah dalam Al-Quran? Suratul Ankabut. Iya. Surah labah-labah. Jadi labah-labah dikirim Allah membangun rumahnya di mulut gua untuk menghalangi pandangan. Kemudian juga untuk membentuk persepsi orang Quraisy, gak mungkin orang ada di dalam. Bagaimana mungkin dia masuk, rumah laba-laba ada di situ? Kan begitu kan? Ternyata mereka di atas betul berdebat. Kata satu orang, kemungkinan Muhammad itu ada di bawah ini. Kemungkinan. Kata yang satu bilang, kamu lihat itu, apa yang ada di mulutnya itu? Di mulut gua itu. Mana mungkin orang masuk tanpa merusak sarang laba-laba. Coba ya. Ini pertolongan siapa nih, Pak? Allah Ta'ala. Cuma pertolongan Allah itu datang pada detik-detik terakhir. Iya. Ini belum berkeringat sudah minta apa? Pertolongan dari Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Kamu berjuang apa? Ya. Kemudian kelihatan juga mukjizat Rasulullah itu pada waktu ada pemuda Suraqah. Suraqah begitu mendengar dari kaum Quraisy siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah besar. Langsung dia bergerak. Dia telusuri. Tidak mungkin Muhammad ini lewat jalan yang resmi. Pasti dia jalan tikus. Dikejarlah. Memang betul feelingnya itu. Feelingnya betul. Abu Bakar yang melihat ke belakang Rasulullah. Sepertinya ada orang yang mengejar kita. Wah, coba kalau Bapak membayangkan ikut dalam rombongan itu. Terkencing-kencing tidak? Bisa terkencing-kencing tidak? Rasulullah tenang aja. Makin lama makin dekat. Ya Rasulullah. Ya, yang ngejar pakai kuda. Nabi pakai unta. Kan beda kecepatannya. Makin lama makin kelihatan bayangan orang. Ya Rasulullah seperti apa ini? Tenang wahai Abu Bakar. Tenang. Betul Bapak. Mendekatlah Suraqah ke Rasulullah. Intervensi Allah dari langit. Kaki kudanya itu masuk ke dalam, kita sebutlah ya, pasir apa itu? Pasir gurun itu, kaki itu terbenam. Langsung terpelanting dia.
Akhirnya Pak, masih tidak putus asa nih Pak. Dikeluarinlah itu kuda, naik lagi, kejar lagi, mendekat lagi, das, terbenam lagi itu kaki, jatuh terpelanting sampai 3 kali. Akhirnya, ya Muhammad, ya Muhammad, coba kekuasaan Allah, ya Muhammad. Rasulullah membalik ke belakang, ada apa? Tolong aku, tolong aku. Aku berjanji. Aku berjanji. Aku tidak akan memberitahu kepada orang Quraisy posisi kamu di mana, dan aku tidak akan membela mereka untuk mencari kamu. Baru Rasulullah mengizinkan. Ya, bangkitlah itu orang, pulanglah dia. Dia pun tutup mulut. Ya, sementara perjalanan Rasulullah berlanjut. Masya Allah, ini namanya mukjizat Pak. Jadi ya, dulu kan ada film tentang hijrah ya Pak ya. Ada dulu, masih ingat nggak? Waktu masa-masa kita lah ya. Tapi nggak tahu belakangan ya, film-film serial seperti ini sudah tidak ada lagi ya. Ini penting sekali untuk generasi muda, betul enggak Pak? Menggambarkan bahwa peristiwa hijrah itu bukan peristiwa manis, enak. Bukan seperti perjalanan orang sekarang, transit, ada bandara, ada AC. Oh tidak. Peran pemuda dalam hijrah. Ali bin Abi Thalib. Di sini betul-betul kelihatan perannya menggantikan tempat tidur Rasulullah. Ada yang menarik di dalam rumah Rasulullah. Orang Quraisy, musuh-musuh Nabi itu Pak, ternyata menitipkan barang kepada Nabi Muhammad, padahal musuhnya. Nitipin barang. Lalu Ali bin Abi Thalib ketika membuka tempat tidur Rasulullah, di bawahnya itu penuh titipan. Ajaib tidak? Orangnya dimusuhi tetapi dipercaya. Kenapa? Makanya dia disebut apa? Al-Amin. Kan gitu kan? Al-Amin. Karena dari sejak muda orangnya jujur, terpercaya. Kalau dititipin gelas seperti ini, sampai kapanpun seperti itulah gelasnya. Jadi orangnya dimusuhi secara ideologi, tetapi pribadinya dikagumi karena punya sifat amanah. Kemudian Abdullah bin Abi Bakar, itu dia tadi, bekerja mengumpulkan informasi dari kalangan Quraisy tentang Rasulullah SAW. Jadi semua peran Pak, semua peran. Nah, begitulah perjuangan Islam. Jadi kalau kita belajar dari peristiwa sirah itu, tidak ada peran yang disia-siakan. Mau anak muda, mau orang tua, begitu, mau kaum profesional, semuanya. Jadi inilah yang harus kita pelajari. Untuk Islam ini semua kita harus terlibat. Kan begitu ya? Semua harus terlibat. Apalagi yang kita hadapi di zaman ini luar biasa. Siapa daftar orang-orang kaya, 9 orang kaya milioner di Indonesia, siapa mereka? Allahu Akbar. Sementara kita apa Pak? Orang-orang kita, walaupun orang-orang kaya kita itu Pak, ada bahasa saya, orang-orang muslim yang kaya itu hanya menyimpan recehan mereka. Recehan saja itu, dibandingkan dengan kekayaan mereka. Sementara mereka ini bagaimana? Uang siapa itu yang mereka ambilin? Nenek moyangnya datang dari sana, Asia Timur jauh sana, pakai celana pendek, gak punya apa-apa. Anaknya, cucunya di sini menjadi apa? Pengusaha luar biasa. Coba, itulah yang kita hadapi. Ya Allah.
Kalau kita merenungi ini semuanya menangis, Pak. Ya, saya pernah ngobrol gitu, berkunjung ke Singapura itu, Pak, ya. Ada masjid, ya. Kan masjid itu ya hanya dibatasi saja kan. Di sana ada salah satu masjid, ya saya sholat di situ. Habis sholat ngobrol lah sama orang-orang tua. Apa kata orang-orang tua itu? Ini dulu negeri Melayu. Ini Cina, ini semua pendatang. Mereka datang dari negeri kakeknya, moyangnya sana bertongkang-tongkang. Bahasa Melayunya berkapal-kapal itu bertongkang-tongkang. Mula-mula mereka itu tinggal di pinggiran pantai-pantai. Pelan-pelan mereka merengsek ke kota. Miskin. Tetapi sekarang kata dia, lihatlah ini Singapura. Melayu jadi minoritas. Minoritas. Dan minoritas yang tak dihargai. Bapak masuk ke Masjid Sultan. Coba Bapak keluar, itu Masjid Sultan. Ada orang, artinya kita ini yakin saya orang ke Masjid Sultan udah sampai Sultan itu aja. Di seberangnya itu istana, bekas istana Sultan. Karena sudah begitu planning perkotaan dulu, di mana ada masjid kerajaan, di dekat itu ada apa? Istana Sultan. Bapak pergi ke Medan, lihat aja. Istana Sultan Maimun, di depannya Masjid Raya. Memang begitu. Sampai sekarang kalau Bapak pergi ke Masjid Sultan itu, nyebrang sedikit, bekas istana Sultan Singapura. Nama sultannya Tumasek. Sekarang jadi apa itu istana, Pak? Museum. Saya menangis saya. Ya. Tidak bisa masuk saya. Di pintu museum itu saya sudah gak kuat. Membayangkan apa? Nasib kaum muslimin. Tadinya sultan berkuasa seluruh wilayah. Karena dia merupakan satu negara bagian kesultanan. Sekarang mereka menjadi minoritas. Ya. Yang tidak dipandang sebelah mata. Nah, jadi pelajaran Singapura itu harus jadi pelajaran berharga. Bukan tidak mungkin kamu akan dibegitukan. Nah, jadilah gunanya kita belajar hijrah itu. Ya. Pelajari hijrah. Lihat keadaanmu zaman sekarang. Apa yang bisa kau pelajari, ambil pelajaran dari hijrah itu untuk menatap masa depanmu. Apakah jadi Rasulullah bagaimana? Rasulullah SAW ketika tertindas di Makkah, itu adalah bagian dari perjuangan dan harus dilalui. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan untuk kejayaan asal kamu mau berjuang. Dan berjuang itu dalam bahasa agama kita apa namanya? Berjihad. Nah, baik, jam 6.15. Ya, saya pikir udah hampir 1 jam ini ya. Iya, Pak. Iya. Kemudian ada peran wanita. Nah, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Asma bintu Abu Bakar. Nah, Asma ini yang betul-betul wanita luar biasa. Ya. Mengharungi perjalanan yang terjal. Ya, sekarang aja, Pak, kalau Bapak pergi ke Gua Sur itu musim panas, paling banter Bapak 50 meter bisa kuat jalan. Dan saya coba. Nggak kuat, mundur. Ya. Panas begitu parah. Pasir itu panas diinjak kaki kita. Seperti menginjak bara. Nggak kuat. Itulah kerja
Asma tiap sore. Berapa jauh itu? Ya, sekarang udah ada aspal. Dulu tidak ada aspal. Naik ke gua sana mengantar makanan, menempuh perjalanan jauh dan medan yang terjal. Seorang wanita, putri siapa? Abu Bakar. Kemudian kedudukan masjid. Nah, jadi Nabi kita SAW membangun kekuatan itu dari mana? Masjid. Jadi masjid itu ya alhamdulillah dari dulu tempat merumuskan perjuangan. Dari masjidlah berawal. Sampai di Madinah yang pertama dibangun Rasulullah adalah masjid. Kan begitu kan? Nah, masjid adalah sentral kegiatan umat Islam. Ibadah, sosial, ekonomi, pendidikan, politik, keamanan. Dari masjid berawal. Jadi kalau umat mau maju harus mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Masjid bukan hanya untuk sholat saja. Nah, ini kita disindir ini ya. Di mana masjid sekarang hanya sekedar datang sholat orang udah kabur selesai. Betul enggak? Bahkan ya begitu sholat ya kiri kanan assalamualaikum zikir sebentar seperti burung. Kabur gak tahu siapa kiri kanan. Baik. Kemudian hakikat hijrah adalah perubahan. Ya Pak ya. Berubah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Perubahan mental. Inilah hakikatnya. Jadi mental kita yang harus kita rubah. Mari kita lihat dahulu perubahan mental ini Pak. Perubahan utama dimulai dari perubahan akidah. Cara pandang, ideologi yang didasarkan pada tauhid. Kan begitu? Tauhidlah yang membentuk mental dan karakter para sahabat. Keimanan kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Kesiapan menerima segala yang datang dari Allah dan Rasulnya. Berlomba-lomba mengejar kesenangan akhirat. Berlomba-lomba berbuat baik. Inilah hakikat perubahan mental itu. Sekarang ajakan hijrah. Ayo hijrah. Dari syirik menuju tauhid. Dari maksiat menuju taat. Dari akhlak yang buruk menuju akhlakul karimah. Dari malas ibadah gairah beribadah. Kalau perempuan dari pakaian-pakaian terbuka menutup aurat. Kan gitu ya. Malas baca Quran rajin tilawah. Malas hadiri ta'lim aktif dalam ta'lim. Dari pemalas jadi rajin. Dari berpangku tangan menjadi kreatif. Dari bodoh menjadi cerdas. Dari awam menjadi berilmu. Dari terbelakang menjadi maju. Dari tidak disiplin memegang teguh disiplin. Dari bergantung menjadi mandiri. Dari pola pikir materialis sekuler menjadi pola pikir islami. Yang terakhir apa itu? Iya. Jadi inilah yang memang harus kita bangun. Dan itu tidak sehari dua hari. Kan begitu ya? Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai bahan renungan. Kalau sekiranya tak ada ya pertanyaan, ya saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin ada 2 pertanyaan ya. Sampai 6:30 ada 10 menit. 1 pertanyaan 5 menit kalau ada. Ada yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak sabar untuk menikmati bubur pagi kayaknya. Masya Allah. Silakan. Ada yang bertanya? Dipersilakan. Ada. Baik. Terima kasih. Iya Pak ya. Mohon maaf berdiri Pak Ustaz. Iya tak mau Pak. Tak mau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu prediksi dari Rasulullah bahwa kita di satu zaman nanti kita adalah mayoritas. Tapi seperti buih di lautan. Betul. Centang perenang tanpa memiliki arti. Kalau sekarang mungkin tanpa ada kekuatan.
Iya. Kita mayoritas tapi tanpa kekuatan. Iya. Yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Nah, saya melihat bahwa sekarang ini agak sulit mempersatukan persepsi antar umat Islam antar golongan, Pak Ustadz. Ya, contoh aja kemarin mengenai Idul Adha itu salah satu yang berbeda hari padahal sudah ditentukan. Ya. Seperti itu. Yang kedua mengenai dakwah masih ada sistem sekuler. Betul. Antar golongan maupun organisasi yang berbeda cuma langsung dipertajam. Nah itu kita menginginkan pada saat ini zaman sekarang ini kebersamaan walaupun tidak harus bersama-sama. Betul. Nah itu salah satu trik kita untuk melawan ambisi para kaum kafir Ya. di negeri kita ini, supaya nanti ke depan Islam tetap tegak di negara tercinta. Nah, mohon dari Pak Ustadz mengenai trik-trik kita atau tata cara kita bagaimana mempersatukan persepsi antar inter umat Islam di Indonesia. Iya. Baik. Barangkali itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu pertanyaan Bapak ini berat dijawab. Mempersatukan itu bukan seperti mempersatukan rumah di dalam rumah. Ini manusianya puluhan juta, ratusan juta ya enggak? Yang ya begitu dia, yang terkotak-kotak dalam berbagai ormas. Ada yang tidak ikut ormas. Jadi tidak mudah untuk mempersatukan, tapi kita tidak boleh berputus asa. Kan begitu ya? Kita punya ajaran tidak boleh berputus asa. Ya, masing-masing kamu bekerja sesuai dengan kemampuanmu. Allah lah nanti yang mempersatukan hati. Kan gitu ya? Ya, apa yang membuat di setiap zaman umat Islam itu tidak bisa bersatu, tahu enggak? Apa penyebabnya? Di tengah mereka itu ada kaum munafik. Ya, ada kaum munafik. Kaum munafik ini yang terus-menerus memecah belah. Sejak zaman siapa? Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah ada munafik, Pak. Munafik itu tahu Bapak? Formalitas muslim. Formalitas muslim. Apalagi di zaman Nabi, sholat di belakang Rasul. Jumat, dia datang sholat Jumat. Makanya secara ajaran, kenapa imam membaca rakaat pertama surah apa? Hari Jumat. Ini belum tahu ya. Surah Al-Jumu'ah. Dari mulai yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Rakaat keduanya baca surah apa? Surah Al-Munafiq, rakaat kedua. Urutan Quran itu Jumat pertama, sesudah Jumat adalah Munafiqun. Langsung itu dibaca Nabi rakaat keduanya. Setiap Jumat. Setiap Jumat. Karena di belakang Nabi itu ada sholat orang-orang munafik. Jadi langsung diperdengarkan ke telinganya ayat Allah menceritakan tentang karakter dia. Ya, wah, kita, ya, kira-kira begitu ya. Wah, rahasia kita dibongkar oleh Al-Quran. Baca Bapak suratul Munafikun itu. Bagaimana mereka sifat-sifat munafik dalam suratul Munafikun itu? Penampilannya hebat. Kalau kamu dengar dia berbicara, kamu semua terkagum-kagum. Tetapi mereka ini adalah musuh-musuh Allah. Jadi tiap Jumat itu Nabi SAW membaca surah Al-Munafikun itu di rakaat kedua. Di kita saja yang ini ya tidak berjalan kan gitu ya. Karena ya orang pengennya cepat-cepat. Iya. Coba kalau sempat dibaca rakaat pertama suratul Jumu'ah, yang ayat terakhirnya itu wa idza ra'au tijaratan, kalau gitu. Kemudian suratul Munafiqun, idza ja'akal munafiquna, dan seterusnya sampai nanti ayat terakhirnya itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Ya, orang akan batuk-batuk itu.
Jadi ringkasnya apa? Umat Islam itu lemah apabila munafik itu berkuasa. Dulu munafik itu hanya bagian terkecil dari masyarakat. Penguasanya al-mu'minun. Sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Yang memegang kekuasaan siapa? Bapak sendiri menyebut saya nggak tega. Yang memegang kekuasaannya yang ini, al-mu'minunnya lemah. Dan memang jumlahnya juga memang tidak banyak al-mu'minun itu. Orang-orang yang setia dengan Islam, Pak. Lah. Yang kalangan awam ini, ya mereka ini mengikut arus saja. Betul enggak? Arusnya kemana, dia di situ. Ya. Kalau dibaca ayat yang saya baca tadi, rakaat pertama. Dan ini ayat populer kan? Al-Maidah 51, Pak. Ya. Menjadi populer gara-gara dinista, kan gitu. Tapi ada hikmahnya. Umat Islam jadi melek. Betul enggak? Umat Islam jadi, oh ada ayat yang berbicara gak boleh memilih pemimpin orang kafir. Ada hikmahnya gitu. Kalau tidak, gak akan pernah tahu umat Islam tentang ayat itu. Dengan izin Allah, begitulah disadarkan. Ada penistaan, terbongkar, menjadi kasus besar, dan itulah yang membuat orang kafir itu gagal jadi apa? Penguasa waktu itu. Dan sedikit banyak kaum muslimin sadar, oh rupanya soal memilih pemimpin ada aturannya di dalam Islam. Begitu Pak. Lalu seberapa banyak orang bisa bertahan dengan aturan ini? Ya, seberapa banyak orang bisa bertahan? Itu untuk wilayah, satu wilayah, kan gitu kan? Untuk wilayah yang lebih luas, bisa nggak seperti itu? Wallahu a'lam. Jadi PR kita itu masih banyak, masih banyak. Jadi ketika orang mukmin tidak berkuasa, ya inilah nasib, pecah terus, pecah terus. Jadi bagaimana orang mukmin yang menjadi pemegang kekuasaan dan penentu? Nah itu diskusinya ataupun ceramahnya masih panjang lagi itu, begitu ya Pak ya. Tapi marilah kita berdakwah, ambil aja momentum seperti hijrah ini, menyadarkan kaum muslimin, siapa tahu 2 tahun mendatang entah kaum muslimin ini ya diberikan Allah kesadaran sehingga mereka sepakat untuk memilih pemimpin yang cerdas, jelas keislamannya, jelas khidmatnya kepada umat. Kalau mereka sadar, insya Allah berubahlah keadaan mereka. Ya, kita sudah capek dapat pemimpin yang gak cerdas ini Pak. Capek gak Bapak? Capek. Modal berapa untuk memilih pemimpin itu, biayanya itu berapa besar itu. Tapi setiap yang jadi pemimpin gak ada yang cerdas. Bahkan barangkali kadang-kadang bukan hanya tidak cerdas ya. Ada yang mirip-mirip idiot kadang-kadang. Baik, sampai di sini dahulu. Ya, mudah-mudahan diskusi kita atau pengajian kita pagi hari ini yang pertama menyadarkan kita akan hijrah, ya, kemudian membangkitkan semangat kita akan perjuangan Islam dan menyadari bahwa Islam ini tidak bisa tegak begitu saja tanpa didukung oleh kekuatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi kita insyaallah ke depan ya.
Mudah-mudahan Allah takdirkan kita jumpa lagi biidznillah ta'ala.